ada di antara aktivitas. Lintas Palembang Sore. Lintas Palembang Sore hadir untuk Anda. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Gerak maju, melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah Panji, Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Saja perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Gerak maju, melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah Panji, Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Setia perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini berjumpa kembali kita dalam sebuah acara yang sangat spesial, yaitu tentunya acara Salam Kodam 2 Sriwijaya ya. Dan tentunya pendengar di suasana sorongan enam ya, Kumdam 2 Sriwijaya. Ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Kapten. Siap. Waalaikumsalam Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah sehat. Dan juga narasumber kita yang kedua cantik orangnya ya, adalah Letda CHK Nelly Agustina SH. Beliau adalah Anglak Dukum golongan 8 ya. Dan tentunya kita sapa juga bagaimana ini Bu Nelly sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah Lydia. sehat Mbak Lydia ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat ya. Alhamdulillah, syukur Sehingga ya. kita bisa silaturahmi gitu ya hari ini ya. Dan tentunya ini sangat menarik. Hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan kesadaran hukum bagi prajurit Kodam 2 Sriwijaya. Ngomongin tentunya bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum bagi prajurit Kodam 2 Sriwijaya. Pengen tanya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh mungkin Pak Sugandi dulu nih, silakan. Ya, terima kasih Bu Linda. Dengan adanya siaran ini, Ya. terima kasih sebelumnya dalam siaran TNI ini. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya
Mayor Jenderal TNI Agus Suhardi, dan Kakumdam 2 Sriwijaya Kolonel CHK Baslindo SH SEP, serta para prajurit TNI Kodam 2 Sriwijaya dan seluruh para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada dan bertugas. Itu aja, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kira-kira apa materi hukum yang akan disampaikan pada siang hari ini, Pak? Materi hukum ini jadi hari ini akan membahas tentang peranan Kumdam 2 Sriwijaya dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi prajurit Kodam 2 Sriwijaya. Harapan kami agar para prajurit dan masyarakat dapat memahami tugas pokok Kumdam 2 Sriwijaya dalam meningkatkan kesadaran hukum prajurit Kodam 2 Sriwijaya secara baik dan benar. Sehingga terbentuk sosok prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Tidak semata-mata diukur dari parameter pencapaian teknis kemiliterannya saja, tetapi juga ditinjau dari pengetahuan serta kepatuhan terhadap hukum, Ibu. Jadi pengetahuan serta kepatuhan terhadap hukum ya. Kita mungkin beralih ke Letda Nelly Agustina ya. Iya, Mbak. Nah, ini Bu Nelly ngomongin mengenai prajurit ya. Ini prajurit yang bagaimana nih yang tentunya diharapkan oleh TNI Angkatan Darat yang kaitannya tentunya dengan tema kita hari ini. Iya, betul sekali Mbak Lydia. Jadi Tentara Angkatan Darat sebagai bagian integral dari TNI itu sendiri sebenarnya mempunyai tugas-tugas, yaitu melaksanakan tugas TNI di matra darat, khususnya untuk Angkatan Darat di bidang pertahanan, kemudian menegakkan hukum dan juga menjaga keamanan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI itu harus membangun dan mengemban kekuatan matra darat serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan darat, sehingga keberhasilan dalam pencapaian tugas tersebut selain ditentukan oleh alutsista yang dimiliki baik secara kualitas maupun kuantitas, sangatlah bergantung pada kualitas prajurit itu sendiri, Mbak ya. Di mana prajurit yang mendukung terlaksanakan tugas-tugas TNI tersebut haruslah prajurit yang profesional. Di mana salah satu persyaratannya itu tidak memiliki catatan hukum ataupun permasalahan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Karena prajurit profesional dapat diidentitaskan dengan prajurit yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, Mbak. Sehingga segala perbuatan yang akan diambil itu selalu berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, Mbak. Sehingga terbebas dari perbuatan yang terlarang atau jadi gimana. Bisa dikatakan seorang prajurit itu memang harus menjadi contoh begitu ya? Betul sekali. Tidak hanya secara kemiliteran tapi juga bisa menjadi contoh bagi yang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti itu, Mbak. Baik. Ini menarik sekali ya. Dan pendengar, nanti kita juga mempersilakan Anda mungkin untuk bisa berlangsung untuk bertanya, baik melalui tentunya telepon di 07113699977 atau juga mungkin bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang di 0821 79279090. Nah, kita kembali ke Pak Sugandi kembali nih Pak Kapten ya. Nah, ini bagaimana Pak Kapten caranya untuk meningkatkan kesadaran hukum? Karena tadi sempat disinggung agar bisa menjadi prajurit yang profesional begitu ya, dan bisa menjadi contoh nih bagi masyarakat luas. Nah, ini bagaimana tentunya tingkat kesadaran hukum prajurit TNI Angkatan Darat sendiri di jajaran Kodam 2 Sriwijaya saat ini? Oke, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kesadaran hukum prajurit TNI Angkatan Darat akhir-akhir ini, Bu, itu cenderung menurun. Cenderung menurun. Kenapa nih, Pak? Hal itu dari banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi. Di antaranya penganiayaan, asusila, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, penggelapan, dan lain-lain sebagainya. Menurunnya kesadaran hukum TNI Angkatan Darat dapat kita lihat dari beberapa faktor penyebabnya, yaitu pemahaman prajurit TNI Angkatan Darat ini
tentang Hukum. ini masih rendah dan kurang, Bu. Sehingga prajurit melakukan sesuatu perbuatan tidak melihat dampak ke depannya akibat perbuatan yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi sarana dan prasarana yang ada belum memadai sehingga prajurit untuk belajar dan memahami masalah hukum dapat informasi dengan cepat dari sumber dan yang dapat kita percaya. Kurangnya keikutsertaan para prajurit untuk mengikuti penyuluhan hukum yang selalu kita laksanakan oleh tim Luhkum dari Kumdam 2 Sriwijaya ini, Ibu. Demikian, Bu. Tim Luhkum Dam 2 Sriwijaya. Apa itu? Kita ke Mbak ini lagi ya, Mbak Nelly ya. Iya, boleh, Nah, Mbak. nih Mbak Nelly, kita pengen tahu nih Mbak Nelly, apa tuh tadi disinggung oleh Kapten katanya ada Kumdam. Mungkin masyarakat awam nggak tahu nih apa nih ya Kumdam Iya, ya. betul, Mbak. Iya, apa nih kira-kira? Oke, kita bicarakan tentang Kumdam itu kalau dasarnya itu dari Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ya Pak ya, Perkasat nomor 38 tahun 2017 itu tertanggal 21 Agustus 2017 dikatakan di sana secara jelas bahwasanya hukum komando daerah militer atau sering disingkat Kumdam. Itu adalah sebuah eselon badan pelaksana Hukum Komando Daerah Militer. Hukum Komando Daerah Militer, singkatannya Kumdam. Itu adalah eselon badan pelaksana di tingkat Kodam yang berkedudukan langsung di bawah Pangdam, Mbak. Di bawah Pangdam langsung ya. Bertugas pokok untuk menyelenggarakan dukungan hukum, bantuan hukum dan juga perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam itu sendiri. Jadi ada sudah dibagi begitu ya? Sudah memang dibagi-bagi betul. Kalau Kumdam khusus di hukum Kodam 2 Sriwijaya. Ke Kapten lagi nih Kapten. Oke, Kira-kira Bu. apa nih Kapten? Udah disinggung mengenai Kumdam 2 Sriwijaya. Jadi kita pengen tahu, tergelitik nih ya, di masyarakat awam juga pasti tergelitik. Kira-kira apa sih tugas dan juga fungsi daripada Kumdam 2 Sriwijaya ini sendiri? Oke, terima kasih, Bu. Jadi tugas fungsi utama dari Kumdam 2 Sriwijaya ini yaitu yang pertama, Bu, itu untuk Dukum, jadi Dukum. kepanjangannya itu dukungan hukum. Dukungan hukum. Ya, oke. Jadi menyelenggarakan kegiatan dukungan hukum kepada satuan dan prajurit Angkatan Darat dalam rangka pembinaan kekuatan dan pengguna kekuatan. Jadi yang kedua itu masalah Bankum, Ibu. Jadi setelah dukungan hukum ke bantuan hukum. Iya. Baik. Kemudian? Itu untuk menyelenggarakan kegiatan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Maksudnya baik itu di dalam secara di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan kepada satuan, prajurit, PNS Angkatan Darat beserta keluarganya. Jadi kemudian yang ketiga masalah perundang-undangan. Itu tugas pokoknya menyelenggarakan tuh kegiatan kompilasi hukum dan pengkajian peraturan perundang-undangan, pemeliharaan dokumen serta penyiapan peraturan yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok Kodam 2 Sriwijaya. Baik, itu adalah beberapa fungsi dan juga merupakan tugas utama ya daripada Kumdam itu sendiri. Kalau aku boleh tambahin ya Mbak ya, kalau di dukungan hukum itu sendiri nanti kita kasih salah satu contoh lah ya Bang Gandhi ya. Misalkan itu kalau di satuan yang akan pergi tugas tempur itu namanya apa tuh Bang? Pembekalan hukum, di mana kita kasih materi-materi itu tidak hanya materi hukum perkara pidana atau perdata, tapi kita akan memberikan tambahan materi berupa apa Bang nama itu? Jadi kalau kita ada satuan yang akan berangkat operasi Satgas ya, Bang. Satgas misalkan yang ke Papua gitu dalam operasi satuan tugas baik dia di perbatasan maupun di
rawan, daerah rawan gitu. Jadi itu tim hukum ya itulah yang dinamakan dukungan hukum yang bisa dikatakan dia perlu pembekalan hukum sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas di daerah operasi itu bisa terhindar apa yang boleh dilakukan Oke. dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi sudah ada norma-norma yang sudah tergarisan gitu ya. Karena prajurit-prajurit yang akan melaksanakan tugas itu kan nanti merupakan garda terdepan lah istilahnya Mbak ya, yang akan bersinggungan atau berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di sana, sehingga perlu kita beri atau pembekalan hukum lah seperti itu. Artinya diberikan edukasi hukum begitu ya, Pak? Iya, tapi hukumnya itu yang khusus biasanya pengetahuan tentang hukum humaniter, Hukum humaniter, Itu hukum maksudnya? HAM, Hukum gitu. HAM, Ya. oke. Hukum humaniter maksudnya gimana? hukum perang. Hukum perang. Hukum perang di daerah operasi, Bu. Ini kan karena kita orang awam gitu Iya. Jadi kita kurang hukum mengetahui perang. bahasa-bahasanya ya, Iya, Mbak Lydia bahasanya ya. gitu ya. Sehingga- Oke. Namun kalau ada di kesatuan itu sendiri, biasanya terprogram dia. Sudah terprogram. Kita lakukan penyuluhan hukum Oke. dengan materi-materi yang umum, misalkan masalah narkotika, Ya, oke. disersi, pengetahuan itu hal-hal. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang menonjol saat ini. Demikian Ibu. Oke, baik. Ini kembali lagi. Tadi dari awal disebutkan kita kembali lagi ya, panel ini. Dari awal kan disebutkan salah satu tugas Kumdam adalah Luhkum. Itu bisa dijelaskan Luhkum itu seperti apa? Iya, Luhkum itu singkatan ya Mbak Lydia, Iya, dari penyuluhan hukum. Oke. Jadi itu adalah salah satu cara tugas pokok Kumdam yang dilaksanakan tuh secara rutin Mbak. Oke, Setiap tahunnya, setiap rutin. Kita biasanya 1 tahun kita bagi menjadi 4 triwulan, Oh. 4 TW bahasanya Oke, ya. 4 triwulan. Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum itu dilaksanakan oleh Satuan Kumdam, merupakan salah satu tugas dalam rangka itu tadi Mbak, meningkatkan kesadaran dan juga ketaatan dan kepatuhan prajurit TNI AD maupun PNS-nya. Prajurit sehingga prajurit TNI AD itu diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi guna mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam rangka mendukung tugas TNI itu sendiri. Tugas TNI itu sendiri ya. Nah, ini Kapten, saya tertarik tadi Kapten sempat menyinggung bahwa sempatnya adanya penurunan begitu ya Kapten ya terhadap kesadaran hukum itu sendiri ya. Iya, betul. Nah, kira-kira ini apa yang sudah dilakukan ini Kapten tentunya dari Kodam 2 Sriwijaya untuk bisa meningkatkan kembali tentunya kesadaran hukum itu sendiri. Ya, itu yang pertama kita apa yang dibilang Bu Nelly tadi, kita melaksanakan program itu, Program tadi ya? Jelas Penyuluhan tadi ya? penyuluhan hukum, ya. Penyuluhan hukum itu memang benar tadi dibagi 4 ya, Iya. 4 triwulan untuk ini. Jadi sudah kita bagi-bagi bahwa triwulan pertama itu di jajaran Kodam, Ya. terus jajaran Korem baik itu mulai dari 0 Korem 42, Ya. 043, 44 dan 44, 45. Jadi kita sudah programkan, ya, Sudah sudah terprogram terprogram. ya. Jadi, begitu juga tim-timnya nanti sudah terprogram dari Kumdam itu sendiri nanti Mbak. Jadi yang memberikan edukasi adalah dari Kodam 2 Sriwijaya sendiri begitu. Kumdamnya. Dari Jadi Kumdam dari ya? Kodam itu kita di bawahnya. Di bawahnya eselonnya adalah Kumdamnya. Kumdam. Kumdam yang akan melaksanakan tugas pokok Pokok itu. penyuluhan Oke, baik. Nah, ini tadi sempat sudah dijelaskan juga oleh Mbak Deli tadi ya mengenai penyuluhan hukum atau Luhkum ya. Nah, terus kira-kira nih Pak, ini materi apa sih yang diberikan di dalam Luhkum ini? Mungkin kan itu yang menarik jadinya ya. ya itu dia Bu. Materi ini kan banyak sekali sebetulnya, karena terkadang prajurit yang ada di wilayah pun terkadang tidak mengetahui itu. Jadi seperti perkara-perkara yang menonjol saat ini umpama di wilayah Kodam itu, yang pertama biasanya THTI. Banyak yang THTI itu tidak hadir tanpa izin. Ya. Ada banyak singkatan ya? Iya. THTI Jadi, tidak iya. hadir tanpa izin. Iya. Jadi dia tahu-taunya hilang gitu Bu. Oh, Iya. gitu ya. Ini Pak, seperti ini bisa saya gunakan ini istilah ini ya THTI ya. Tapi memang itu seperti itu Ibu. Iya, Jadi ada juga
perkara-perkara disersi. Disersi, Itu kan begini. Jika prajurit itu pergi tanpa izin Iya. lebih dari 30 hari, itu namanya disersi. Oh, jadi pergi tanpa izin lebih dari 30 hari. Iya. Oke. Ya, Artinya gitu, tidak Bu. bertugas begitu. Iya, pokoknya lari, Bu. Lari dari tanggung jawab iya, gitu dari ya. dari tanggung jawabnya, tahu-tahu hilang, kabur begitu, Bu. Itu ada, itu dikenakan pasal, Bu. Di situ ada pasal 87 KUHPM, itu istilahnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jadi prajurit itu bukan hanya Kitab Undang-Undang Pidana Umum saja, dia bisa dikenakan KUHPM. Jadi gitu, tidak bisa mengelak dari itu, Dari Bu. itu semua Iya, ya. iya. Oke. Kemudian Kemudian ada juga yang perkara pidana biasa, Pidana seperti sekarang maraknya umpamanya ada ya dampak ini, Bu. Dampak dari pergaulan mungkin di luar sana. Kalau seorang prajurit itu kan harusnya dia harus disiplin. ya. Tidak boleh tanpa izin ke sana, apalagi di batalion, Bu. Oke. Batalion itu kan kalau dia tidak izin kan tidak boleh keluar, Ibu. Oke, Nah, seperti perkara asusila gitu, ya kan? Narkotika, ya. Malah yang sudah berkeluarga pun terkadang banyak sekali itu masalah KDRT. Oh, kekerasan dalam rumah Iya, tangga. itu, Ibu. Oh, jadi itu bisa melaporkan begitu ya, Pak ya, kalau Bisa, seandainya Ibu. terjadi ya. Oke. Iya. Baik, pendengar, nanti kita lanjut lagi Bapak. Kita Iya. juga menginformasikan kepada pendengar bahwa saat ini sudah masuk waktu asar ya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan seluruh jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar Anda. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keredoannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini Kapten, menarik ya, karena di sini dijelaskan sangat rinci begitu ya, mulai dari THTI, kemudian disersi, kemudian juga asusila, Iya, Ibu. narkoba dan juga KDRT. Nah ini kan punya dampak hukum sendiri. Iya. Nah tentunya kan untuk memberikan kesadaran begitu Iya. hukum bagi prajurit begitu ya. Iya, betul. Nah ini untuk bisa memberikan sanksi itu seperti apa nih biasanya diberikan? Kalau sanksi, Sanksi Bu, ya. hukumnya. Kalau sanksi itu kan kalau seorang prajurit itu melakukan tindak pidana, Tindak pidana, iya. jelas ada sanksi, Bu. Iya. Bukan sanksi lagi, pidana. Pidana. Dia bisa diproses, Oke. diajukan ke penyidik, polisi militer, ya Polisi kan? militer, oke. Dengan adukan bahwa nanti diadakan pemberkasan, umpamanya di berita acara itu Iya. nanti akan diproses hukum melalui prosedur yang berlaku, Bu. Oh, oke, begitu ya. Ini Saya dia. izin menambahkan Iya. juga ya Bang Iya, ya. iya, iya. Nambahkan juga Mbak Lydia. Iya. Oh jadi prajurit yang telah melakukan suatu tindakan pidana pastinya nanti akan ada proses lagi ke depannya. Oke. Tetapi seandainya prajurit tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar nih, tetapi bukan merupakan suatu tindakan pidana, itu nanti ada juga prosesnya. Itu berbeda disebut- prosesnya? Berbeda. Itu nanti Oke. sebutannya hukuman disiplin yang akan diberikan oleh Oke. Ankumnya itu Iya. sendiri, hukuman disiplin karena bukan merupakan suatu tindakan pidana tadi, Pidana. tapi dia sudah melanggar ini sedikit pun udah melanggar. Saya kasih contoh aja, mungkin kalau prajurit pria nggak boleh rambutnya panjang gitu Pak ya, tapi dia panjang ini udah melanggar norma secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, memang sudah ada itu Sudah ada ketetapannya ketetapannya. di Sabta Marga dan lain-lainnya itu sudah melakukan pelanggaran, bisa Iya. diberikan sanksi nih, mungkin berupa teguran terlebih dahulu. Oke, teguran. Seperti itu. Kemudian nanti akan ada lagi sanksi-sanksi yang lebih berat-berat ke depannya nanti. Tergantung pada Dari tingkat kesalahan begitu nah, ya. itu dia tingkat kesalahan dan pelanggarannya Pelanggarannya itu. ya. Jadi bisa memberikan efek jerah juga mungkin begitu ya. Bisa jadi dan memberikan efek jerah dan memberikan contoh bagi yang lain untuk tidak Melakukan hal yang sama ikutan. gitu ya, untuk tidak ikutan Iya, ya. Aduh, iya. menarik Jadi sekali ya. begini, Ibu. Aha, Prajurit itu kan semuanya diatur. diatur, iya. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, ya kan, Bu? Iya, Apalagi betul. sudah melakukan di luar sana. Aha. Dia akan ya kalau melanggar ya perbuatannya ya harus dipidana, Oke, aha. diproses Proses, melalui hukum yang berlaku, Ibu. Jadi harus tetap berjalan sesuai dengan Iya. hukum yang berlaku ya. Nah, ini Kapten kita pengen tahu juga, kira-kira apakah ada syarat khusus personel yang bisa menjadi penyuluh atau mungkin di dalam penyuluhan hukum ini sendiri?
Oh, itu pasti, Bu. Yang pertama itu personil yang memberikan penyuluhan hukum itu itu adalah seorang perwira, Ibu. Oke, seorang perwira. Ya, yang berkorup hukum, ibaratnya di bidangnya. Oke. Ataupun PNS. PNS. PNS itu biasanya sudah golongan 3. Oke. Ya. Jadi bergelar sarjana. Taruhlah intinya dia harus sarjana hukum. Sarjana hukum ya. Ya. Kemudian memiliki pengetahuan hukum yang jelas dan perundang-undangan yang dia kuasai. Gitu, Ibu. Jadi kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta sederhana dan mudah dimengerti. Jadi ibarat kata itu apa yang dia suluhkan itu, yang pendengar itu cepat mengerti apa yang dia sampaikan, begitu, Ibu. Oke. Kemudian sebetulnya ada 3 poin itu, Bu. Jadi kemudian dia memiliki kemampuan yang menggugah semangat dan menimbulkan minat audien untuk menerima materi hukum yang diberikan. Seperti itu tadi, harus dia dimengerti. Jadi kemudian kemampuan memotivasi dalam memahami hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Oke. Iya, Bu, serta manfaat hukum bagi kehidupan. Yang keenam itu dia harus memiliki kemampuan mempengaruhi sikap dan perilaku audien agar taat kepada hukum, Ibu. Kepada hukum, ya, seperti itu, Bu. Jadi itu persyaratan khususnya Persyaratan menjadi hukum. seorang penyuluh begitu ya, Pak ya. Nah ini baik Mbak Nelly dan juga tentunya Kapten, ada yang tanya nih lewat WhatsApp Pro 1 ya. Ini Assalamualaikum Kapten, dan juga katanya Leda Nelly ya gitu ya. Pengen tanya nih katanya, saya adalah Pak Tri dari Alang-Alang Lebar. Anak saya adalah seorang prajurit TNI yang sekarang berdinas di Arhanud, katanya di Arhanud. Pertanyaan saya, apakah saya sebagai orang tuanya itu bisa mendapatkan bantuan hukum dari Kumdam, katanya ya. Dan bantuan hukum apa saja yang bisa saya dapatkan sebagai orang tua dari prajurit TNI? Apakah dalam bentuk hukum pidana saja atau dalam bentuk hukum lainnya? Terima kasih, katanya, tolong ditanggapi untuk dua-dua narasumber katanya untuk bisa saling Terima menambahi. kasih Dengan Bapak Pak Tri tadi. Pak Tri ya. Di Alang-Alang Lebar. Pak Tri di Alang-Alang Lebar. Iya. Sebagai orang tua Dari prajurit TNI. prajurit TNI. Ya, di Terima Arhanud kasih. katanya. Jadi begini, Pak. Jadi bantuan hukum itu ada aturannya, Pak. Jadi yang pertama itu ada Perpang, itu peraturan Panglima TNI, itu nomor 21 kalau nggak salah. Ya. Jadi siapa saja yang bisa diberikan bantuan hukum. Saya kira apalagi bapaknya, orang tuanya prajurit kan, nah, itu keluarga besar pun bisa. Dengan melalui proses-proses yang sudah digariskan, maksudnya pasti kalau seseorang itu untuk mendapatkan bantuan hukum itu kan ada permohonan dulu. Permohonan kepada misalkan Kakumdam 2 Sriwijaya, yang bersangkutan bermohon untuk diberikan bantuan hukum di bidang apa saja, baik pidana maupun perdata. Ya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi bukan cuma sekedar pidana saja ya? Bukan, Bu, ada perdata juga. Perdata juga, jadi ada Itu bantuan. di Kumdam itu banyak sekali itu yang ini. Oke, mungkin Mbak Nelly mau menambahkan? Iya, jadi kalau seperti yang saya tambahkan dari Pak Kandi tadi bicara, kalau menurut Perpang TNI itu sebenarnya ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah, itu yang di dalam rawatan dinas itu, yaitu pertama kali prajuritnya itu sendiri. Prajuritnya itu sendiri. Yang kedua itu prajurit siswa, Mbak Lydia mungkin kalau tahu prajurit siswa itu yang Seperti lagi sekolah ini. Oh, yang masih Nah, menjalani yang masih pendidikan menjalani ya? pendidikan tapi belum efektif pangkatnya prajurit siswa. Kemudian yang terakhir itu keluarga prajurit itu sendiri. Nah, kalau dari sini tadi Bapak tanya kan adalah orang tua dari TNI, prajurit TNI ya. Berarti Bapak termasuk keluarga masih bisa mendapatkan bantuan hukum itu. Nah, kalau ditanyakan bentuk bantuan hukumnya ya seperti Bapak tadi bilang perdata
Dan masalah lawan prestasi, pertanahan, talak, cerai ataupun itu bisa kita berikan bantuan maupun juga secara pidana. Oke. Baik itu pidana yang pidana militer, kemudian pidana umum, Ibu, kemudian pidana khusus seperti narkoba, KDRT itu kita kasih bantuan hukum juga. Nah ini kalau misalnya seperti pelanggaran terhadap hukum mengenai KDRT, nah ini mungkin bisa dilaporkan begitu atau seperti apa? Mungkin dari keluarga kalau misalnya KDRT, TNI gitu ya? KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga nih. Iya. Misalkan istrinya yang Memberikan laporan begitu ya? Laporan, Iya, ya. mengalami Berarti kekerasan nanti begitu. prosesnya itu bukan di pengadilan umum tapi di pengadilan militer, Mbak Lydia. Oh, oke. Karena subjeknya orangnya itu militer kan. Orang militer, oke. Dan juga anggota militer ini pun masih bisa mendapatkan bantuan hukum, ya itu kami akan memberikan bantuan hukumnya. Biasanya penyelesaian seperti apa nih, Mbak? Penyelesaiannya seperti biasa, dari prajurit itu sendiri akan memberikan permohonan bantuan hukum kepada Kakumdam sebagai kepala hukum. Kakumdam, akan memberikan surat perintah kepada tim-tim yang akan memberikan bantuan hukum tersebut. Iya. Ya, kemudian kita ikuti prosesnya dari penyidikan sampai dengan persidangan. Seperti itu ya, Pak ya. Iya betul. Oke, baik. Kembali ke Kapten nih, Kapten. Jadi izin nih Bu ya. Iya, silakan, Saya Kapten. akan menambahkan tadi. Jadi peraturan Panglima TNI itu menurunkan, ada di dalamnya itu bahwa peraturan ini diatur kembali di kas angkatan masing-masing. Jadi kalau kita angkatan darat itu dia ada perkasat, Ibu. Perkasat itu peraturan Kepala Staf Angkatan Darat. Oke, Itu. Jadi dia bisa dibuka di situ. Untuk pidana itu kita aturnya dalam perkasat itu nomor 362 itu Bu. Iya. Iya, 362. Kemudian untuk perdata itu 363. Itu bisa dipelajarin di situ. Yang pada intinya sama untuk prajurit untuk harus diberikan bantuan hukum kalau terjadi ada suatu masalah yang tidak diselesaikan, baru bisa kita ini ya berdasarkan itu, Ibu. Oke, baik. Nah ini Kapten kembali nih, Kapten. Kembali ke tugas utama dari Kumdam. Ya, katanya ada 3 tadi ya. Nah kita pengennya kalau bisa satu persatu nih. Untuk bisa dikupas begitu ya, seperti penyuluhan hukum, apakah diberikan kepada prajurit yang akan melaksanakan tugas ke tentunya medan operasi. Bagaimana nih, Kapten? Iya, tugas-tugas dan fungsi ini ibaratnya ini, Ibu. Kalau orang mau melaksanakan tugas pasti ada dibekali, diberikan pembekalan. Iya. Pembekalan hukum. Jadi pengetahuan suatu aturan-aturan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam suatu daerah operasi, Bu. Jadi itu sebagai pengetahuan, Ibu. Sebagai pengetahuan. Sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab satuan atau prajurit yang melaksanakan operasi militer itu tidak ada hambatan sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu, Bu. Sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Oke, pendengar, kami mempersilakan Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0711 369977 atau bisa bertanya langsung melalui WhatsApp ya di tentunya WhatsApp Pro 1 RRI Palembang ya. Dipersilakan saja untuk Anda tentunya bisa bertanya langsung ya. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali tentunya perbincangan kita mengenai tema kita hari ini adalah peranan Kumdam Sriwijaya dalam meningkatkan kesadaran hukum prajurit Kodam 2 Sriwijaya. Oke, ke Mbak Nelly kembali nih, Mbak Nelly. Kita pengen tahu nih Mbak Nelly ya. Tadi kan katanya salah satu untuk membangkitkan kesadaran dari tentunya prajurit TNI sendiri tentunya kan diberikan tentunya edukasi kepada prajurit itu sendiri agar mereka tidak buta hukum begitu ya. Nah ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana sampai saat ini? Tapi karena tadi sempat disinggung bahwa adanya terjadi penurunan kesadaran begitu ya. Ini bagaimana? Ya itulah salah satu, namanya juga manusia itu kadang turun naik ya. Turun naik ya, sama seperti keimanan gitu ya. Sama kayak
keimanan, apalagi kesadaran dengan hukum, Hukum, ya. ya. Kadang-kadang kita udah lakukan yang terbaik, kita kasih penyuluhan, pembekalan secara teratur sesuai dengan program yang kita lakukan, sesuai dengan materi-materi yang kita siapkan, seperti itu, dengan harapan mereka akan mempunyai kesadaran hukum, ya Mbak Lydia. Tapi kita terus berupaya. Kalaupun misalkan tadinya ada penurunan hukum, penurunan kesadaran hukum terhadap prajurit, tapi kita harapkan di masa yang akan datang itu prajurit-prajurit yang tidak mengetahui menjadi tahu karena sudah mengikuti penyuluhan hukum seperti itu. Jadi kami harapkan juga kepada Ankum, atasan yang Ankum ataupun komandan di satuan masing-masing mohon kiranya memberikan memberikan masukan agar setiap prajurit itu dapat mengikuti penyuluhan hukum dengan baik seperti itu. Setiap ada penyuluhan hukum ya kita harapkan dapat mengikuti seperti itu, Mbak, sehingga Jadi ini menambah wawasan. penyuluhan hukum tadi dikatakan sampai 4 kali ya, Iya. Dalam 1 tahun begitu ya, Dalam dilakukan 1 tahun, per triwulan, ya, per triwulan, triwulan per iya. 3 bulan begitu ya, sampai dengan 1 tahun 1 begitu. tahun. Nah, artinya itu pertemuan face to face begitu. Face to face, Mbak. Iya. Oke. Nah, kalau seandainya ada dari prajurit mungkin mau ngomong, Boleh, ada rasa di situ nanti enggan ada, begitu kan? Iya, Ada nggak mungkin laporan? itu di situ ada ini, ada apa? Ada tanya jawab di situ. tanya jawab, betul. Jadi Misalkan ada permasalahan Iya. seorang prajurit itu bisa ditanyakan penyelesaiannya bagaimana. Kan biasanya kan setiap prajurit itu kan pengetahuannya kan terkadang agak belum mengetahui kan begitu, sehingga itu bisa kita jelaskan penyelesaiannya bagaimana, sehingga di situ sebagai contoh juga sehingga prajurit yang lain yang mendengar Ya. dan menerima penyuluhan itu dapat lebih baik apa yang Bisa dia menangkap begitu ya? menangkap itu. Jadi di dalam penyuluhan hukum itu juga Iya. bukan satu arah aja, Mbak Lydia, 2 arah 2 arah, komunikasinya ya Mbak ya. Jadi kita memberikan penyuluhan hukum, kemudian akan kita berikan waktu Iya. kepada para anggota, para prajurit yang mungkin menanyakan tentang mungkin mempunyai masalah hukum, boleh langsung ditanyakan waktu penyuluhan hukum itu. Oke. Seperti itu, Nah, Mbak. ini tadi kan kaitannya ketika diberikan penyuluhan hukum otomatis kan face to face ya, Kapten dia. Nah, kita kan tertariknya gini, mungkin kan dia punya persoalan nih, tetapi ada rasa enggan ataupun rasa malu untuk nggak enak mungkin sama temen gitu ya untuk disampaikan kayak gitu kan. Itu apakah ada bisa untuk personal begitu untuk bisa menyampaikan hal tersebut sehingga tidak harus terbuka secara luas ketika menyampaikan apa yang mungkin dia rasakan begitu. Ada juga Ibu. Jadi ada pengalaman di daerah mana yang nggak usah kita sebutkan ya. Jadi ada suatu permasalahan keluarga yang dia malu mungkin ya, karena di situ kalau kita memberikan penyuluhan itu Bu, di situ termasuk ibu-ibu persidnya Bu. Ibu-ibu persidnya juga. Iya, Oke. ikut di dalam situ karena materi-materi yang akan kita sampaikan itu termasuk materi IT. Oh, masalah itu. Yang sekarang ini kan lagi viral-viralnya ibu-ibu persid biasanya kan ini kan tidak boleh dilakukan karena nanti akan mengundang apa ya? Ya itulah. Hal-hal yang tidak enak lah begitu ya. Iya gitu, seperti itu Ibu. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya prajurit saja yang ada di kesatuan situ, ibu-ibunya juga harus kita suluh, diberikan pengetahuan tentang hukum gitu Ibu. Tentang hukum tadi ya. Sehingga kalau ada yang malu mungkin menyampaikan di dalam forum itu. Dalam forum. Jadi ada juga ininya, kita kan secara di ruangan tersendiri biasanya kalau ini bisa dia bertanya secara personal begitu ya. Personal bisa. Cuman rata-rata tidak ada yang begitu karena itu biasanya kita secara apa ya, itu tadi yang dibilang Ibu tadi. Face to face ya. Iya, langsung begitu. ya berhadapan langsung gitu ya Pak Kapten ya. Itu Ibu. Oke, menarik sekali ini ya. Tentunya ini akan mengedukasi kita Dan semua. izin Ibu saya tambahkan Ya, begini. silakan. Jadi sebetulnya kalau untuk meningkatkan kesadaran hukum prajurit itu sebetulnya dengan cara pembekalan hukum, penyuluhan hukum. Tidak itu saja sebetulnya Bu. Jadi peranan komandan di sini ataupun atasan yang berhak menghukum dia, misalkan komandan. Komandan itu perlu juga. Di situ kan ada jam komandan. Nah,
Ini komandan juga diberikan pembekalan seperti itu? Ada juga Oke, yang terkhusus untuk komandan iya. Ikut juga. Namun untuk ke bawahnya kan perlu terus menerus harus kita sampaikan sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota prajurit di bawah kendali seorang komandan tadi kan begitu. Jadi ada secara apa ya? Secara orang itu ada pengawas, ibaratnya begitu. Iya. Wasdanya tetap di komandan ya, pengawasan dan pengendaliannya juga tetap itu. di komandan. Di komandan gitu ya. Jadi hal itu bukan karena hanya kegiatan penyuluhan saja. Kalau kita sendiri yang kesana kesini penyuluhan ini tetap aja kejadian begitu. Kalau tanpa ada pengawasan dari ini, karena kan jauh-jauh tempatnya, tidak mungkin kita ini. Dan juga pengetahuan itu kan kita atur kan per triwulan kan begitu. Iya. Jadi pindah-pindah. Jadi semua kesatuan kita masuk, termasuk seperti kodim-kodim gitu anggotanya. Oh, jadi itu sudah terprogram sebegitu Iya, ininya sudah, ya. Ibu, Jadi sudah, di mana Ibu. di tempat yang ini nanti diinformasikan ke yang lain untuk bisa hadir Iya. ke tempat itu untuk mendapatkan ini ya. Iya, Penyuluhan begitu ya. Oke. Karena terkadang dari manusianya, Ibu. Dari manusia. Kenapa nih Pak Kapten manusianya nih? Kan dari sumber daya manusianya kan penting SDM-nya itu ya? ya. Iya, Jadi itu kesadaran prajurit itu sendiri. Jadi kalau tidak ada kesadaran dia ya tetap aja. Masih akan tetap Iya. berulang begitu ya. Dan juga tanpa ada pengawasan Heeh. sama saja kan gitu. saja. Jadi peranan itu kita harus masing-masing berperan. Begitu. Jadi antara peranan yang sebagai komandan begitu ya, artinya bersinergi begitu ya, Iya. bersinergi antara satu dengan yang lain ya. Waduh, menarik sekali ya. Di Oke. penyuluhan hukum itu Mbak kita memberikan materi-materinya, kemudian seperti apa? pengawasan dan pengendalian tetap di komandan masing-masing. Di komandan masing-masing. Nah ini misalnya kalau seandainya ada salah satu prajurit itu melakukan sebuah kesalahan begitu ya. Nah, kemudian yang tahu nih komandannya, karena mungkin dia mau ngomong ketika di penyuluhan itu merasa tidak mungkin. Itu bisa disampaikan juga mungkin melalui komandannya. Nanti mungkin komandannya bisa menyampaikan kepada ini dalam penyuluhan tersebut. Bagaimana? Ya, nih, bisa kira-kira? bisa saja. Bisa Bu. seperti itu ya? Iya, bisa ya? dibahas suatu materi juga kan bagus kita ada masukan gitu. Sehingga dengan adanya kejadian itu Iya. dasar-dasar hukumnya kan bisa kita jelaskan di situ kan begitu. Akibat dampaknya sehingga dia nanti begini-begini. Apalagi nanti menyangkut proses pidana. Nah kalau itu kan berkaitan kalau pidana kan umum artinya ya. Nah kalau misalnya kaitannya dengan hukum militer sendiri, hukum militer sendiri maksud kami itu seperti apa hukuman yang biasanya diberikan sanksi kepada anggota selain daripada katanya diawali dengan apa tadi Kapten? Diawali dengan Penyidikan, bukan, diawali tadi dengan apa teguran ya? teguran. Nah, kemudian ini proses-prosesnya seperti apa sampai akhirnya bisa memberikan efek jera kepada mungkin yang melakukan tindak hukum secara hukum militer begitu. Iya. Jadi kalau masalah perkara, jadi seorang prajurit itu sudah pasti dia melanggar hukum kan gitu Bu. Sehingga di dalam penyelesaiannya itu kan dia harus ada umpamanya hukum umum, pidana umum seperti asusila lah taruhnya. Jadi pasti ada pelapor dan pengadu kan begitu. Diadukan dulu, terus diperiksa, di BAP. Kan dalam istilah hukumnya itu penyidikan kan begitu. Sehingga itu sudah clear semua, sudah memenuhi syarat untuk diajukan. Ya, itu proses Bu. Jadi diajukan ke biasanya itu dari polisi militer langsung ke kalau di tentara ini kan auditor militer. Nah, jadi auditor militer kalau di umum itu kan dan bahasanya jaksa kan gitu. Ya, jaksa kejaksaan kan begitu. Kalau di militer ini kan auditor militer kan ada ini di sini. Jadi dari auditor militer nanti itu akan diolah. Pengolah ada tugas-tugas khusus yang ini organisasi itu ada pengolah perkara kan biasanya. Sehingga itu cukup bukti ataupun itu memenuhi syarat kan untuk diajukan di pengadilan kan gitu. Kalau dia sudah memenuhi syarat itu
Ya. Baik secara material maupun formil, dia akan langsung ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan, sehingga pengadilan nanti akan dalam penyelesaian itu direncanakan persidangannya kapan kan gitu. Oke. Ya dijadwalkan begitu Bu. Oh jadi sebutannya beda aja gitu ya? Ya, sehingga nanti penyelesaian kan pasti sidang dan ada putusan kan Ada gitu. putusan, oke. Nah, dalam sidang itu kan banyak ininya, atau proses-proses persidangan itu harus kita lalui. Baik itu tadi mungkin di situ dengan tuntutan jaksanya ataupun auditor militer, sehingga ada ada pledoi, pembelaan kan gitu, replik, duplik kan begitu ya. Bu. Sehingga nanti ada keputusan dari majelis hakim. Nah itu penyelesaiannya harus, kalau sudah masih ada upaya dari jaksa ataupun pengacaranya dalam hal ini penasihat hukumnya, upaya bisa banding, bisa kasasi, begitu Bu. Jadi sehingga kalau sudah itu clear semua kan BHT. Ya, oke. BHT itu berkekuatan hukum tetap. Berarti tidak ada upaya lagi. Sudah pas Sudah pokoknya itu pas ya, itu. sudah dapet gitu ya. Nah, baru kita laksanakan. Biasanya yang bukan biasanya, yang bagian eksekusi itu kan auditor. Kalau dalam hal ini kan jaksanya kan gitu. Oke. Nah, kalau udah selesai, ya sudah selesai. Nanti akan diadakan peninjauan di kesatuan masing-masing kan begitu. Oke. Tapi beda halnya juga apabila kalau prajurit tersebut melakukan pelanggaran disiplin ya Pak ya. Iya. Beda lagi. Nah, itu akan gimana nih? Nah, kalau Mbak pelanggaran disiplin Iya. itu Ibu kita akan melakukan tindakan berupa memberikan sanksi tadi ya Pak ya. Ada tiga tadi. Yang pertama mungkin teguran. Teguran. Ya, teguran yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu adalah penahanan ringan. Penahanan ringan. Ini maksudnya penahanan ringan selama berapa waktu gitu? Paling lama 14 hari. 14 hari ya? Mbak ya. Oke. Paling lama itu 14 hari, 1 sampai 14 hari itu penahanan ringan Mbak Lydia. Kemudian yang terakhir itu penahanan berat. Penahanan berat. Oke. Paling lama sampai 21 hari. Iya. Pak Sugandia seperti itu. Ini kalau dia prajurit tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Disiplin, Mbak Lydia. ya. Yang dikatakan oleh Pak Kandi tadi apabila prajurit tersebut sudah melakukan suatu perbuatan tindakan pidana. Oke. Sehingga tindak pidana ya. akan jatuhnya nanti ke pengadilan. Pengadilan, iya. Akan ada proses penyidikan terlebih dahulu untuk membuktikan seperti itu. Tetapi apabila prajurit tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin, ya itu termasuk juga hukum kan Mbak Iya, Lydia ya. betul. Nah, maka akan dilakukan hukuman tadi, tindakan sanksi-sanksinya seperti itu Mbak. Oke. Sebetulnya Bu Linda, kalau prajurit itu kalau dibikin jerah itu jerah sebetulnya. Karena apa Bu? Bukan di dalam bidang pidananya saja yang harus dia lakukan. Di situ juga ada sanksi administratif. Oke. Nah, itu tidak naik pangkat dalam berapa periode kan gitu. Kemudian ada di situ ada belum dia menginjak ke penyelesaian ini kan dia harus diskorsing ibaratnya itu. Diskorsing, oke. Jadi ada pemotongan yang harus dia diterima, remon tidak dapat kan biasanya begitu. Iya. Pencabutan Iya. jabatan lah. Iya. Kalau dia langsung masih dalam tahanan sementara itu langsung bisa kesatuannya mengajukan ke Kumdam itu bahwa saran dan pendapat hukum untuk diajukan skorsing. Skorsing itu gini Bu, pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya gitu Bu. Itu termasuk sanksi kalau ya. Iya. Jadi mikir dia ya gitu Iya, ya. mikir. Dampak pada ini ya Pak ya, tunjangan dan remon tidak Banyak bisa. sekali dampaknya. Banyak. Iya, jadi Kembali kepada cuan akhirnya ya. Iya. Balik-baliknya itu Iya. kan sanksi juga ya Sanksi Bu. juga, benar. Iya. Oke. Gitu, Bu. Baik, ini pertanyaan kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan ya. Kita pengen tahu nih, kalau tadi sudah disebutkan oleh Kapten bahwa ada tugas utama dari Kumdam itu ada 3 tadi sudah dijelaskan ya. Kita pengen tahu juga kalau tugas fungsi utama tentang bantuan hukum itu seperti apa dan tentang apa saja ini Kapten, dan juga tentunya Mbak Nelly tolong bisa dijelaskan. Iya.
Iya. Mengenai tugas dan juga tentang bantuan hukum ya. Itu Kalau apa kita saja? bicara bantuan hukum, ya itu tadi dasarnya Perpang TNI Mbak ya, nomor 21 Bang, ternyata nomor 21 Iya. Romawi 2008 tanggal Iya. 24 April Bang. Kalau disebutkan bahwasanya bantuan hukum itu adalah segala usaha Ya. ataupun pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan baik secara tertulis Iya. maupun tidak tertulis di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan secara langsung beracara di Oke. segala tingkat pengadilan guna bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi dan juga membela ataupun melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan dinas. Oke. Dan juga sebagai bagian dari rawatan kedinasan itu, Mbak. Terhadap prajurit TNI beserta PNS-nya di lingkungan TNI. Seperti itu. Jadi kalau ada prajurit ataupun PNS TNI yang memiliki permasalahan-permasalahan hukum, Ya. dapat mengajukan bantuan hukum ke Kumdam. Ke Kumdam. Kemudian kita akan memberikan apa ya sebagai selaku kuasa. Oke. Kita akan mewakili ataupun mendampingi, membela prajurit prajurit tersebut tersebut. baik di dalam maupun di luar pengadilan, Mbak, seperti itu. Kalau Mbak tanyakan lagi bantuan hukumnya meliputi apa aja? Ya. Itu banyak sekali, ada termasuk dalam perkara perdata, perkara pidana, perkara tun militer itu Mbak, ada juga maupun juga perkara yang berkaitan dengan nikah. Ada yang mungkin talak, cerai, rujuk, waris, itu termasuk juga kita berikan bantuan hukumnya, dan juga perkara-perkara lain yang sesuai peraturan Apa yang dibutuhkan ya dari terbutuh, prajurit apa tersebut yang ya? sedang dihadapi oleh Dari prajurit tersebut sekarang. Oke. Nah, kita akan berupaya untuk membantu memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin seperti itu Mbak Lydia. Oke, baik. Saya ke Kapten kembali nih Kapten. Iya. Ya, kita pengen tahu nih Kapten ya. Ini mungkin hampir kepada pertanyaan terakhir nih Kapten ya. Itu yang terakhir adalah mengenai perundang-undangan. Nah, ini perundang-undangan ini tugasnya apa saja nih Kapten? Mengenai perundang-undangan. Jadi seperti ini Bu, kalau menurut saya. Jadi aturan ataupun undang-undang perundang-undangan itu kan setiap waktu, Ya. setiap menit kan bisa berkembang. Bisa kan berkembang, gitu. oke. Iya. Jadi dalam hal ini kita harus harus mengetahui. Iya, sehingga kalau kita sudah mengetahui akan kita sampaikan kepada yang ini, karena Jadi harus terus update begitu ya mengenai iya peraturan gitu. perundang-undangan Jadi terbaru begitu ya. pengetahuan tentang hukum Perundang-undangan. itu kan Terus setiap saat di-upgrade begitu ya. berkembang kan begitu Ibu. Iya, jadi terus di-upgrade begitu ya. Iya, Aha, jadi- oke. Itu yang akan disampaikan kepada mungkin ini. Ya karena kalau aturan berbicara masalah undang-undang itu, nah, sehingga dengan adanya aturan-aturan itu kita kan melaksanakan tugas ini kan pasti akan berjalan dengan baik dan benar kan gitu Bu. Oke, haha. Oke, baik. Ini sudah hampir di penghujung ini, sudah memang benar-benar di penghujung. Mungkin Iya. yang menjadi harapannya nih apa nih Kapten dan juga Mbak Nili sendiri nih. Silakan Kapten dulu Kapten. Kalau harapan saya, Iya. semoga semua prajurit Kodam 2 Sriwijaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu, sehingga baik nama dari Kodam Dua kita yang kita cintai ini yaitu Kodam 2 Sriwijaya tidak dalam hal ini bagus gitu Bu. Iya, selalu bagus begitu ya. Jangan dipandang orang di luar sana negatif terus kan begitu Bu. oke. Jadi harapan saya semoga dengan adanya perbincangan ini mungkin ada yang sudah mendengar kan gitu, sehingga lebih sadar lagi untuk melaksanakan tugas. Itu aja Bu. Mungkin Bu Nelly nambahin. Silakan Mbak Neli. Gini Mbak Lydia, kami harapkan juga dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum yang selalu dilaksanakan oleh tim Kumdam, kita harapkan angka-angka pelanggaran di satuan jajaran Kodam 2 Sriwijaya ini di masa yang akan datang itu dapat bisa kita tekan ataupun kita minimalisir Mbak Lydia, sehingga tugas pokok Kodam 2 Sriwijaya ini dapat segera tercapai dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama seperti itu Mbak. Oke, baik. Aduh, ini luar biasa sekali ya. Jadi untuk para prajurit yang juga sudah mendengarkan, begitu juga keluarga prajurit ya. Jadi tidak usah takut ya, karena Kumdam 2 Sriwijaya begitu ya Pak ya. Itu siap untuk memberikan bantuan hukum. Itu dia, Bu. Waduh, ini jadi catatan. Tapi kalau bisa jangan sampai melakukan Jangan ya, begitu ya. sampai, iya. Untuk nama baik sendiri dan juga nama baik daripada kesatuan
Persatuan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih tentunya untuk Kapten Sugandi yang sudah Iya, hadir dan terima juga kasih, Bu. Letda Nelly Agustina atau Mbak Iya. Nelly saya manggilnya ya. Boleh Mbak. Iya, yang sudah hadir juga di Studio Pro 1 dalam acara kita yaitu Salam Kodam 2 Sriwijaya dengan tema meningkatkan kesadaran hukum bagi prajurit Kodam 2 Sriwijaya, dan semoga saja tentunya dengan informasi, edukasi yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau narasumber yang luar biasa ini tentunya bisa menjadi pencerahan, menjadi tentunya edukasi yang bernilai untuk para prajurit yang ada di Kodam 2 Sriwijaya dan juga mungkin prajurit yang ada di seluruh Indonesia. Iya dong, Bu. Amin. Amin, ya Rabbal insyaallah Alamin. ya. Oke, baik, dan tak terasa pendengar dan juga untuk para narasumber sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Selamat Bu. sore yang pastinya dan juga Selamat selamat sore, berkarya ya. Bu. Baik pendengar, tak terasa akhirnya tuntas juga kebersamaan kami di sore hari ini dalam acara Salam Kodam 2 Sriwijaya. Dan tentunya di penghujung kebersamaan kami ucapkan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari. Kami akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerak maju melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah Panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Saja perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Gerak maju, melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah Panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam